Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini, di mana kita akan membahas tentang teori belajar konstruktivisme dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Adapun dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Sam Hermansyah SPD MPD. Sebelum kita masuk ke pembahasan, langsung saja perkenalkan, nama saya Nurjana Ramadhani dengan NIM 091 058 022 2015, semester 1 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Langsung saja kita akan membahas materi tentang teori belajar konstruktivisme, di mana kita akan membahas mengenai konsep dasar konstruktivisme, tokoh dan kajian belajar menurut konstruktivisme, aplikasi dan implikasi teori belajar konstruktivisme, kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan sebuah pandangan yang berlandaskan pada pandangan bahwa dengan merefleksikan pengalaman, kita membangun pengetahuan akan dunia di mana kita berada. Evelyn Siregar dan Hartini Nara, teori konstruktivisme memahami belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh si belajar itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa belajar lebih diarahkan pada experiential learning, yaitu adaptasi berdasarkan pengalaman nyata yang kemudian dikembangkan menjadi konsep baru. Driver dan Oldham dalam Evelyn Siregar dan Hartini Nara, ciri-ciri belajar berbasis konstruktivisme yaitu: yang pertama, orientasi, yaitu peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberikan kesempatan melakukan observasi. Yang kedua, elisitasi, yaitu peserta didik mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. Yang ketiga, restrukturisasi ide, yaitu klarifikasi ide dengan ide orang lain, membangun ide baru, mengevaluasi ide baru. Yang keempat, penggunaan ide baru dalam berbagai situasi, yaitu ide atau pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi. Yang kelima, review, yaitu dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah. Bahasan yang kedua yaitu tokoh dan kajian teori belajar konstruktivisme. Tokoh yang pertama yaitu Piaget. Piaget merupakan salah satu tokoh konstruktivisme yang mengembangkan teori konstruksi kognitif. Konsep yang dikembangkan oleh Piaget yaitu skema, asimilasi, akomodasi, organisasi, dan keseimbangan. Yang kedua, Vygotsky. Vygotsky adalah seorang psikolog dari Rusia dan merupakan salah satu tokoh penggagas teori belajar konstruktivisme. Vygotsky mengemukakan teori yang bernama pembelajaran kognisi sosial. Manusia merupakan satu-satunya spesies di atas dunia ini yang memiliki kebudayaan hasil rekayasa sendiri, dan setiap anak manusia berkembang dalam konteks kebudayaan sendiri. Pembahasan yang ketiga yaitu aplikasi dan implikasi teori belajar konstruktivisme. Ada sejumlah implikasi yang relevan terhadap proses pembelajaran, diantaranya yaitu: yang pertama, pengetahuan didapat melalui konstruksi terhadap kenyataan yang ada dan bukan lewat jumlah informasi yang didapat. Yang kedua, pengetahuan dibentuk dalam diri individu atas dasar struktur kognitif yang dimilikinya. Dan yang ketiga, dalam pembelajaran seorang guru harus menciptakan pengalaman khas dan alami secara sosial kultural bagi peserta didiknya. Dan yang keempat, dalam proses pembelajaran, guru harus memberi otonomi, kebebasan peserta didik mengeksplorasi masalah dan pemecahannya secara individual atau kelompok. Suyono dan Haryanto,
Penerapan konstruktivisme dalam pembelajaran antara lain berkenaan dengan tujuan pendidikan, menghasilkan anak yang memiliki kemampuan untuk berpikir menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Tujuan kurikulum dalam konstruktivisme tidak membutuhkan kurikulum yang terstandar, tetapi lebih kepada kurikulum yang menyesuaikan pengetahuan siswa. Tujuan pengajaran menekankan kepada guru untuk berusaha menyusun hubungan antara kejadian yang satu dengan yang lain, sehingga tercipta pengetahuan yang baru bagi siswa. Tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik bisa aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya. Penilaian dalam konstruktivisme lebih kepada penilaian yang merupakan bagian dari proses pembelajaran. Pembahasan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Kelebihan dari teori belajar konstruktivisme yaitu: pertama, peserta didik lebih memahami konsep yang disampaikan oleh guru karena peserta didik sendiri yang menemukan pemahaman tersebut sehingga tercipta pemahaman baru. Yang kedua, terlibat aktif dalam memecahkan dan menuntut peserta didik untuk berpikir lebih. Yang ketiga, pengetahuan tertanam sesuai skemata yang dimiliki peserta didik sehingga pembelajaran bermakna. Yang keempat, masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat pembelajaran secara langsung. Yang kelima, peserta didik lebih mandiri, dewasa dan dapat memberi aspirasi dan menerima pendapat orang lain. Dan yang keenam, pengkondisian peserta didik dalam belajar kelompok saling berinteraksi terhadap pembelajaran dan hasilnya sehingga pencapaian kesempatan pembelajar dapat diharapkan. Adapun kekurangan teori belajar konstruktivisme yaitu menganggap belajar semata-mata sebagai proses penyimpanan dan telah mengabaikan bahwa belajar juga menyangkut perubahan tingkah laku. Pandangan konstruktivisme dalam proses belajarnya melihat peran guru sebagai pendidik sepertinya kurang begitu mendukung. Selain itu, peserta didik dituntut untuk bisa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing, sehingga pendapat peserta didik berbeda dengan pendapat para ahli. Teori ini menanamkan upaya peserta didik membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang relatif lebih lama lagi siswa yang malas. Kondisi di setiap sekolah mempengaruhi keaktifan peserta didik dalam membangun pengetahuan baru dan keaktifan siswa. Demikianlah pembahasan video pembelajaran mengenai teori belajar konstruktivisme. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.